ngobrol juga dari Pak Hashim. Ya, jadi gini ya, karena sudah diketahui banyak orang, saya kemarin ke Lapas Cirebon. Selain melakukan tugas lain tentunya, ya dalam rangka koordinasi, Wamenko kan selalu mendapat input untuk dapat kajian ke daerah-daerah. Saya sudah lakukan itu waktu itu di lapasnya Bangli di Bali. Saya lakukan di Kerobokan, kita lakukan juga di Cirebon. Karena apa? Karena banyak kebijakan-kebijakan tentang bagaimana caranya mengurangi isi penjara. Paradigma kita, kalau boleh kita jangan berpikir bagaimana menambah penjara. Jangan kita menambah lapas. Ini paradigmanya. Supaya isi lapas itu kosong, paradigmanya bagaimana supaya jangan banyak orang yang masuk. Kalau nggak orang banyak yang masuk, tentunya kejahatannya harus dikurangi. Gitu. Karena apa? Karena ternyata lebih kurang 60% isi lapas itu adalah masalah narkoba. Bayangkan. Jadi kapasitasnya itu umpamanya 100 diisi oleh 200. Nah, kita sekarang dari kementerian berpikir bagaimana caranya mengurangi ini. Sampai-sampai ada pemikiran daripada kementerian dan termasuk juga Pak Presiden untuk memberikan amnesti kepada para narapidana itu. Warga binaan namanya disebut sekarang. Nah, kemarin saya ke sana kebetulan juga bertemu dengan 7 orang narapidana yaitu Sudirman CS ya. Nah, saya juga sampaikan kepada mereka, walaupun waktu saya diangkat menjadi Wamenko, saya sudah tulis surat pengunduran diri saya sebagai advokat dari mereka. Kemarin saya ke sana khusus menyatakan permohonan maaf saya. Saya sedih terus terang aja, merasa mohon maaf karena mereka kan mungkin belum memahami betul kenapa saya harus tidak menangani dia lagi. Walaupun bersurat saya sudah sampaikan. Saya katakan bahwa bukan saya yang tidak mau lagi menangani mereka, tapi kewajiban saya sebagai pejabat negara tidak boleh lagi berpraktek sebagai advokat sehingga saya mundur. Sama halnya dengan Jessica, ya Jessica Wongso juga pada waktu saya diangkat jadi pejabat negara, dia persis mengajukan PK. Saya 3 hari saya yakinkan dia untuk menghibur dia bahwa saya nggak bisa. Nah, tetapi saya kan tidak boleh meninggalkan mereka. Makanya saya bentuk tim sebelum saya meninggalkan tugas itu, saya bentuk tim supaya tetap melanjutkan pembelajaran mereka. Nah, khusus salah satu, jadi mereka sudah memahami, ya, tapi mereka tanya bagaimana nasib kami selanjutnya, ya, bagaimana kami bisa mendapat keadilan. Saya katakan ada pengacara-pengacara yang melanjutkan perjuangan itu. Tapi khusus Sudirman memang, terus terang aja, saya juga luar biasa kagum ya. Saya mendapat pesan dari Pak Hashim Djohadikusumo, adiknya Presiden Prabowo, untuk memperhatikan melihat keadaan dari Sudirman. Terus terang aja saya juga kaget. Seorang adik presiden bisa memikirkan sejauh itu dan saya nggak tanya. Beliau yang mengontak saya. Coba lihat keadaan Sudirman katanya. Karena katanya dia mendapat informasi tentang bahwa dia sakit. Terus terang aja saya kaget. Kok ada orang sebaik ini gitu. Orang ada presiden, orang kaya, tapi masih mikir nasib rakyat seperti ini. Sehingga saya pergi ke sana, bertemu. Akhirnya saya tanya Pak Sudirman. Saya lihat dia duduk. Saya lihat sebenarnya nggak ada apa-apa nih gitu kan. Akhirnya aku tanya dia, kamu sebenarnya apa yang terjadi? Dia bilang, Pak, rupanya dulu dia katanya ditembak di punggungnya dengan peluru karet. Jadi keadaan dia, sepintas kita lihat nggak ada apa-apa, tapi dia bilang sama saya, kalau dia duduk nggak bisa lama. Dia hanya lebih nyaman sedikit berdiri, tapi itu nggak bisa lama. Saya buka bajunya, coba saya lihat dulu, lihat di sininya itu, di punggungnya. Nah, akhirnya saya sampaikan kepada dia supaya mau diobati, dan saya minta kepada kalapasnya untuk segera membawa dia ke rumah sakit untuk disembuhkan.
Sebab begini ya, ini dia kan masih anak muda kan. Dia ditahan dulu itu 21 tahun, sekarang musuhnya 29. Ya memang mereka itu kena seumur hidup. Tapi kan kita harus berusaha juga bagaimana merubah keadaan dia nantinya secara hukum. Nah, Pak Hasim bilang, bila perlu saya yang biayai. Saya akan biayai, bukan bila perlu, saya akan biayai penguatannya, sampaikan katanya. Ya, saya terus terang aja sedih juga ya, bukan sedih ya, terharu lihat Pak Hasim ya. Mana ada seorang presiden yang begitu hebat. Ini siapa ya, kasus ini bisa sampai dia pikir. Lihat ya, tolong perhatikan. Saya pergi ke sana itu dengan Pak Nikolai gitu, Dirjen HAM ya, salah satu dirjen. Kita khusus dengan juga Pak Surya dari deputi kita, sambil Pak Pamela Pasaribu dari ASDEP. Artinya kita memberikan perhatian khusus. Nah, itulah yang kejadian yang terjadi kepada Sudirman. Jadi yang ingin saya sampaikan itu adalah memang kita punya kewajiban juga memberikan perhatian kepada setiap orang untuk mendapatkan akses kepada keadilan itu, baik dia di dalam penjara maupun di luar penjara, ya, di dalam lapas maksud saya. Jadi itu yang terjadi kemarin, ya. Jadi kita sudah laporkan kepada Pak Hasim bahwa keadaan seperti ini. Saya akan cek lagi besok apakah betul Sudirman sudah dibawa ke rumah sakit atau tidak. Harus dipastikan, ya. Kalau memang betul-betul itu dalamnya harus disembuhkan. Jangan sampai dia bisa lumpuh kemudian, kan sangat sedih kan. Kita udah tahu begini ternyata dia lumpuh karena kita tidak memperhatikan, itu sangat menyedihkan itu. Jadi saya juga ucapkan terima kasih pada Pak Hasim lah, yang betul-betul ya nggak nyangka kita ya, seorang adik presiden ya, nggak ada angin nggak ada hujan dia bisa memberikan. Mungkin pasti ada yang melaporkan kepada beliau pasti, atau mungkin dilihat di medsos, saya nggak tahu. Tapi apapun itu sebabnya, tapi dia langsung berhati. Bahkan waktu dia kemarin dia masih di Jepang, dia bisa kontak Pak Niko itu, bagaimana hasilnya, bisa begitu. Nah, itulah yang saya sampaikan, bahwa mudah-mudahan lah ya keadilan seperti ini kita bisa tetap perjuangkan di negara kita ini. Ya, mudah-mudahan banyak hasil. Nah, itu nanti khusus saja lah kita bicara ya, biar udah panjang banget ini ya. Cukup ya.